Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari wa ba'd. Taib ahibati fillah, ma'asyiral ikhwah tullabul ilmi bi majlis Masjid At-Taubah DMIA rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang di penghujung sore yang di dalamnya datang keterangan tuntunan sunnah bagi kita untuk meraih kemuliaan amalan saum yang terbaik setelah saum Ramadan, yakni saum syahrillah, bulannya Allah, yakni Al-Muharram. Maka Allah mudahkan kita insyaallah jadi bagian dari amalan penutup di hari ini dengan talabul ilmi, dengan duduk di majlis yang kita pun tidak ada keraguan di dalamnya betapa agung dan mulianya pahala dari kita selalu berusaha bertafaqquh fid din, untuk memahamkan diri kita tentang kemuliaan agama yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima seluruh amal ibadah kita semuanya. Maka kita memuji Allah dan bersyukur atas karunia nikmat yang sangat besar ini. Salawat dan salam semoga terus senantiasa Allah curah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia, manusia terbaik yang menjadi pemimpin anak cucu Adam, dan tidaklah pintu surga diketuk dan dibuka pertama kali kecuali oleh beliau, yakni Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang semoga salawat dan salam terus tercurah limpahkan bersambung kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, dan kepada seluruh para sahabat tanpa terkecuali radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya, semoga kelak Allah kumpulkan kita, Allah ridhai kita bersama mereka di dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Taib ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan apa yang dirinci oleh al-muallif al-allamah al-imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam risalah yang kita bacakan, yakni mukhtasarnya, ringkasan resume mukhtasar ad-da wa dawa, masih membicarakan tentang asar ay awaqib minadz-dzunub wal ma'asi, efek atau dampak atau akibat yang buruk dari dosa dan kemaksiatan. Sebagaimana telah diungkapkan di pertemuan yang lalu, tidak terbetik dalam pikiran kita bagaimana ulama ini bisa merinci poin demi poin yang mengingatkan kepada kita, sudahlah, berhenti dari maksiat. Karena inilah keburukan yang akan hadir di balik kenikmatan sesaat, mengorbankan apa yang menjadi kenikmatan yang kekal abadi. Maka cukuplah disebut sebagai orang yang jahil. Siapa mereka yang mengejar kenikmatan yang sedikit, yang tidak sempurna, yang akan sirna dan fana, kemudian mengorbankan kenikmatan yang banyak serta kekal dan abadi. Ini orang yang bodoh. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah merinci dalam pembahasan yang sedang kita sempurnakan poin demi poin dari efek dahsyatnya keburukan dosa dan maksiat. Terakhir yang kita sebutkan poin adalah bahwasanya kemaksiatan mengurangi umur dan menghilangkan keberkahan, baik secara hakiki ataupun majaz. Kalau secara majaz berarti ya sudah, keberkahan dari pemanfaatan umur yang sejatinya harus bertemu kepada Allah, menghadapkan diri, menerima seruan Allah, kemudian rindu akan berzikir kepadanya, malah diisi dengan maksiat. Ini hilang keberkahannya. Atau secara hakiki ya sudah, Allah alam bisawab, para ulama menyebutkan bahwasanya pelaku maksiat ya sudah cepat mati, Allah alam bisawab.
Tapi yang paling diingatkan Imam Ibnu Qayyim adalah menghilangkan keberkahan umur. Karena sejatinya hakikat umur kita adalah ketaatan kepada Allah. Maka kalau tidak dipakai ketaatan kepada Allah, ya sudah berarti jatah umur yang seharusnya sekian berkurang. Tapi kita lanjutkan penjelasan dari beliau tentang akibat buruk dari dosa dan maksiat. Wa minha, kata beliau, di antaranya annal ma'asi tajra'u amsalaha wa yuwallidu ba'daha ba'dan. Bahwasanya kemaksiatan akan menumbuhkan atau menghadirkan maksiat-maksiat semisalnya. Ini tidak mesti dan pasti harus kita yakini maksiat tidak akan berhenti di situ saja. Ini yang harus kita waspadai. Gak mungkin seorang pelaku maksiat kecuali dia benar bertaubat kembali kepada Allah. Kalau tidak demikian pasti dia akan beranjak ke maksiat berikutnya. Ini kaidah. Sebagaimana kebaikan akan menularkan atau menghasilkan kebaikan berikutnya, maka sama maksiat pun akan mengundang maksiat berikutnya. Ini kita sebut sebagai apa? Efek domino, ya. Efek domino katanya. Bagaimana penjelasan kata beliau, hatta ya'izza 'alal 'abdi mufariqatuha wal khuruju minha, sampai pelaku maksiat sudah tidak ada kemampuan diri untuk menghindarkan diri dari maksiat dan keluar darinya. Udah terlalu apa? Terkukung atau terjerumus dalam kubangan maksiat. Gak bisa lagi. Karena sudah merasa istildad, kelezatan dalam maksiat tersebut, ya sudah hatinya lemah untuk memiliki kekuatan keluar dari kemaksiatan tersebut. Kama qala ba'dus salaf, sebagaimana perkataan sebagian salaf, inna min uqubati sayyi'ah as-sayyi'ata ba'daha. Sesungguhnya hukuman dari perbuatan maksiat adalah munculnya maksiat yang baru yang berikutnya. Itu hukuman itu. Kalau apa? Kalau tidak ada kesungguhan berhenti dan bertaubat kepada Allah, atau taubatnya taubat pendusta, nanti akan ada, ya. Disebut oleh Imam Ibnu Qayyim, taubat pendusta itu ada nanti. Sebagaimana kebaikan pun, wa inna min thawabil hasanah ala sanata ba'da, sebagaimana ganjaran dari sebuah kebaikan pun adalah Allah hadirkan kebaikan berikutnya. Ya. Anda ingat penjelasan ini dari Syekh Abdul Razak. Kata Syekh Abdul Razak, contoh seseorang, dia punya dua pilihan, apakah hadir di masjid atau berangkat ke diskotik atau klub malam. Gitu aja udah. Kalau dia lebih memilih berangkat ke masjid, maka akan Allah datangkan kebaikan berikutnya. Salat berjamaah, mungkin ada majlis ilmu, bertemu dengan orang solih, ada nasihat yang disampaikan, terus muncul kebaikan berikutnya sampai dia kembali ke rumahnya. Tapi kalau dia memilih datang ke mana? Klub malam tadi, ya sudah, bertemu pelaku maksiat yang lainnya, mungkin minum minuman keras, mungkin juga ada obat-obat terlarang, mungkin juga jatuh pada perzinahan, naudzubillah. Hanya satu pintu dia masuki kemaksiatan, ternyata kalau dia memasukinya datang kemaksiatan berikutnya. Wala yazalul abdu yu'ani ta'ah wa ya'lifuha wa yuhibbuha wa yu'athiru hatta yursilallahu subhanahu wa ta'ala birahmati 'alail malaikah. Lihat kata beliau. Ini udah menjadi kaidah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tidaklah seorang hamba selama dia terus menguatkan dirinya untuk kokoh terjaga dalam ketaatan, sampai kecondongan hatinya mencintai dan pengaruh ketaatan tersebut benar-benar berefek pada hatinya, sampai Allah mengutus bala tentaranya untuk dia selalu terjaga dalam ketaatan. Apa? Rahmat kepadanya dan para malaikat yang selalu mengingatkan dia dalam kebaikan. Tu'azziru ilayya azza, dan dia memiliki kekuatan yang besar untuk selalu menjaga ketaatan tersebut. Di antaranya Allah kirim pasukannya bernama malaikat. Dalam contoh syarahnya Ibnu Qayyim menyebutkan, contoh antum yang terbiasa sholat malam, tiba-tiba badan sehat, istirahat cukup, kemudian antum ternyata terhentak bangun dalam tidur, bangun 2:30. Kata Imam Ibnu Qayyim, itu boleh jadi malaikat yang Allah utus kepada anda untuk membangunkan anda sholat malam. Masya Allah, ya. Ini rahmat Allah. Dan di antara bentuk pemulihan Allah kepada hamba, Allah jaga ketaatan dia, itu betul. Nanti ada poin yang menyebutkan seorang yang bermaksiat itulah orang-orang yang Allah hinakan. Kenapa? Karena kalau Allah muliakan, Allah jaga dia dalam ketaatan. Ya. Terus Ustaz, gimana kalau bablas? Nah, itu nggak tahu kalau bablas. Tidur awal, badan sehat, bablas. Ya. Tapi kalau intinya apa? Kalau selama kita jaga istiqomah, ya tetap ya pahala tercatat bagi kita kalau ada udzur, ya.
wa tuharridu 'alaiha wa tuz'ijuhu an firasihi wa majlisi ilahi. Sudah, dia akhirnya terbangunkan dari tempat tidurnya, ya. Dia pun senantiasa bergegas dari tempat duduk bersantai-santainya kalau ternyata datang seruan, entah datang dari mana, terbetik dalam hati kita, ayo, Anda kayaknya minggu ini belum sedekah. Ada yang ngingetin jiwa kita gitu. Karena terbiasa dalam ketaatan, ketika ada lalai sedikit, Allah ingatkan dengan rahmatnya. Bagaimanapun caranya sesuai dengan kehendak Allah. Demikian sebaliknya, wala yazalu ya'laful ma'asi wa yuhibbuha. Demikian juga sama, seorang pelaku maksiat yang senantiasa bermaksiat, sudah akhirnya dia condong hatinya senang maksiat, ya sudah. Hatta yursilallahu alaihi syayatin, ya sudah, sampai Allah utus kepadanya syaitan. Fatu azzu ilaiha azza. Akhirnya syaitan sudah mengukung dirinya dengan keterkepungan yang dahsyat. Enggak bisa keluar lagi dia. Naudzubillah, ini sudah musibah besar. Kalau sudah hati lemah untuk bisa berpaling dari maksiat, apalagi malah condong tertarik untuk melakukannya. Sampai kata para ulama ketika mentafsirkan ayat tentang bentuk gangguan syaitan, banyak dalam ayat. Di antara syaitan berkata apa? Wa yuzayyinu lahum fil ard, dan aku akan menghiaskan pada mereka di atas muka bumi kemaksiatan. Kata para mufasir, gangguan syaitan menampakkan indah maksiat adalah seseorang merasa gelisah kalau enggak maksiat. Subhanallah. Ini repot kalau begini. Di antara makna tafsir, syaitan akan menghiaskan lebih indah nampak dari maksiat. Kata para ulama, dibuat gelisah tuh pelaku maksiat kalau tidak bermaksiat. Ini nyata. Iya. Biasanya melakukan maksiat ini dan tidak ada keinginan bertaubat. Satu saat dia belum melakukan maksiat, gelisah itu. Itu dialami oleh para pelaku maksiat. Itulah bala tentara syaitan yang terus akhirnya membiarkan dia dalam kubangan maksiat tersebut. Maka benarlah perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah, maksiat akan mengundang atau mendatangkan maksiat berikutnya. Nasallallahu salamata wal afiyah, ya. Taib ahibati fillah azakumullah. Kemudian yang berikutnya kata beliau, wa minha, di antara efek buruk dari dosa dan maksiat, wa huwa min akhwafiha 'alal abdi. Kalau Imam Al-Qayyim menyebutkan poin ini, dan inilah salah satu efek maksiat yang paling ditakuti, artinya paling berbahaya menimpa seorang hamba kalau dia berbuat maksiat. Apa? Annaha tad'uful qalba an iradatihi. Tadi, ini efek buruk maksiat, hatinya dibuat lemah untuk melakukan kebaikan. Subhanallah, ini udah petaka besar ini. Kalau hati sudah lemah untuk melakukan kebaikan, karena hati raja diraja dalam tubuh kita, panglima lah, komandan yang menggerakkan lisan dan seluruh anatomi tubuh kita. Hati itu sumbernya. Kalau efek buruk maksiat sudah menimpa poin ini yang paling dikhawatirkan. Lemah hatinya untuk condong dalam kebaikan. Fataqwa iradatul maksiati, maka semakin menguatlah keinginan dia, tertariknya dia untuk maksiat. Malah sebaliknya, sudah pengennya maksiat, naudzubillah. Wa tad'ubu iradatu taubati syai'an fa syai'an, lambat laun keinginan untuk bertaubat sirna. Kan pelaku maksiat yang sudah merasa aman dengan maksiat itu tidak otomatis langsung, enggak. Pasti step by step, kan ya. Pertama, pelaku maksiat merasa risih atau tidak? Risih pasti. Kalau jiwanya masih hanif pasti risih. Malu atau tidak? Malu kalau diketahui oleh orang. Tapi karena dia tidak mau bertaubat saat itu, terus aman kemarin juga, nyobain maksiat lagi. Lambat laun nanti malah ditampakkan terang-terangan, ada nanti poinnya. Malah berbangga kalau perbuatan dosanya diupload di medsos. Terjadi atau tidak? Terjadi. Malah berbangga dia menjadi kaum mujahirin yang dosanya dinampakkan. Naudzubillah. Maka sudah, kalau keinginan untuk bermaksiat semakin kuat, maka keadaan ya sebaliknya, ya sudah, keinginan hati untuk bertaubat lambat laun akan hilang. Ila antan salikha min qalbihi iradatu taubah bil kulliyah, sampai titik yang paling parah apa? Sudah secara keseluruhan hatinya sudah tidak ada keinginan untuk bertaubat. Padahal tadi hanya sebagian-sebagian saja, masih terbetik ingin bertaubat, tapi karena ditunda-tunda malah lagi lakukan maksiat, ya sudah. Sampai akhirnya hukumannya seluruh kondisi hatinya nggak ada lagi keinginan untuk bertaubat. Naudzubillah.
Bagaimana ini menjadi petaka besar? Lihat kata Imam Ibnu Qayyim, falau mata, antum yang punya risalah buka halaman 25. Halaman 25, masuk sekarang halaman 25 ya, paragraf baru. Falau mata nisfuhu lamma taba ilallah. Jangankan nunggu hati ini mati semuanya. Hati mati sebagiannya saja, maka sudah tidak ada keinginan untuk bertaubat. Kalau hatinya sudah mati sebahagiannya saja ini, apalagi seluruhnya. Wallahul musta'an ya. Fayati minal istighfar wa taubatil kadzabin bil lisan. Lihat, kalaupun dohirnya lisan dia beristighfar, tapi hakikatnya dia adalah pengistighfar pendusta, tukang istighfar pendusta. Hanya lisannya saja astagfirullah gitu ya, tapi maksiat lagi ya. Jadi sebetulnya ada hakikat pentaubat pendusta, ada. Iya. Adapun yang taubat diterima ketika memenuhi syarat, ya sudah, kita terima taubat dia. Adapun kurun waktu beberapa waktu kemudian dia terjerumus lagi, membutuhkan taubat yang baru. Kalau ini lain, dia memang lisannya berucap istighfar tapi hatinya kecenderungan ingin maksiat, diulang lagi. Ini repot. Berarti nggak memenuhi syarat diterima taubat. Ini taubat pendusta ini namanya. Pengistighfar pendusta. Wa qalbuhu ma'qudun bil ma'siyah. Lihat, lisannya ngucapin istighfar tapi hatinya terikat, tetap pengen maksiat. Makanya dalam kaidah apa? Kalau ucapan lisan bertolak dengan isi hati, yang Allah nilai yang mana? Isi hati. Ini dikeluarkan dalam faidah apa? Niat itu tempatnya di hati. Makanya tidak ada pelafalan niat dalam sholat. Contoh, mau sholat maghrib, niatnya usolli fardhul isya. Padahal hatinya mau sholat apa? Yang diterima yang mana? Hati sholat maghrib. Ini maghrib. Kira itu udah isya kan? Keliru ya. Mau sholat maghrib, niat lapalnya usolli fardhul isya arba'a raka'atin. Nah, misalkan begitu. Padahal mau sholat maghrib nanti nih ya. Yang dinilai oleh Allah yang mana? Amalan hati. Ya. Kalaupun lisan menyelisihi, ya pasti dia sebetulnya hatinya mau sholat maghrib. Kan salah ngapalkan jadi niat sholat isya. Repot kalau gitu ya, repot. Lisannya beristighfar tapi hatinya tetap terikat, terkukung, pengen melakukan dosa, sudah merencanakan lagi. Ini pengistighfar pendusta ya. Musirun alaiha azimun ala muwaqi'atiha mata amkana. Apa maksudnya? Lisan beristighfar tapi hatinya terikat, dia tetap nunggu timing waktu kira-kira yang memungkinkan kapan saya bisa berbuat dosa itu lagi. Repot kalau ini. Sekarang beristighfar tapi sambil memikirkan kapan nih momentum. Sekarang lagi nggak punya duit, memang mau maksiat, repot. Keluarga lagi kumpul banyak, lagi sendirian di tempat, udah. Itu taubat pendusta itu. Iya. Wa hadza min a'dhamil amrad wa aqrabiha ilal halak. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, ketika efek maksiat melemahkan hati keinginan untuk berbuat kebaikan atau bertaubat, maka inilah sebesar-besar penyakit efek buruk kemaksiatan dan paling dekat menuju kebinasaan. Penyebab kebinasaan ini. Iya. Dohir lisan beristighfar tapi hati terikat, kapan ada waktu yang tepat untuk maksiat lagi. Wal a'yadu billah. Wa minha, diantaranya efek dosa dan maksiat, annahu yansalukha minal qalbi istikbahuha fatusiru lahu adatan. Ini tingkatan pelaku dosa yang sudah merasa nyaman dengan maksiatnya. Apa kata beliau? Dihilangkannya amalan hati yang menilai jeleknya maksiat tersebut. Dia sudah nggak menganggap maksiat itu jelek. Kenapa? Doyan. Karena dia praktisinya, pelakunya. Hati sudah tidak bisa lagi menilai buruknya maksiat tersebut. Tadi kan awalnya merisih, malu, ya. Lama-lama ya sudah. Karena dawam, continue, dosa maksiat ya sudah. Ya, mungkin dia kalau yang sampai perkara buruknya, mungkin dia mulai bisa berfatwa. Ustadz, gimana hukum ini ya? Mulai ada ikhtilaf dalam, ada ikhtilaf. Padahal awalnya semua ulama ijma, gitu kan, tentang haramnya musik. Dia doyan musik. Lama-lama ada ikhtilaf. Aduh, ada ikhtilaf. Ente kali yang khilaf. Ya. Ikhtilaf. Di mana ada ulama ikhtilaf dalam perkara haramnya musik? Di antara poin yang disebutkan oleh dalam buku Ustadzuna Al-Fadil Ustadz Dr. Firanda
Andirja hafidhahullah apa? Ajaran Syafi'iyah yang ditinggalkan, kan gitu ya. Di antara Syafi'iyah menegaskan haramnya musik. Sampai kalau ada pencuri dan perusak alat musik enggak terkena dengan hukuman karena dia menghancurkan sesuatu yang Allah haramkan. Tapi jangan coba-coba ya. Datangi toko kaset, hancurkan. Bukan dapatkan kaset dan CD-nya, tapi hancurkan kaset dan CD-nya ya. Tadinya haram, sekarang jadi ikhtilaf. Yang dibawa ikhtilaf siapa? Imam Ibnu Hazm. Imam Ibnu Hazm menyatakan bolehnya musik. Dalam perkara ini Imam Ibnu Hazm keliru, dibantah oleh semua ulama Syafi'iyah, oleh Imam Nawawi, oleh Ibnu Hajar, dibantah. Pendapat seorang bisa diterima atau ditolak. Ibnu Hazm keliru dalam perkara ini. Yang boleh itu bersenandung, istijmam. Tapi bukan kebiasaan bentar-bentar ngahariring, masuk toilet 7 album hatam. Enggak, ini beristijmam, apalagi untuk menyemangatkan diri seperti Nabi bersama para sahabat ketika menggali parit perang Khandaq, kan bersenandung. La aisha illal aishal akhirah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Bersenandung untuk menyemangati dan tanpa alat musik ya. Jadi poin ini menjelaskan yang diinginkan oleh Ibnu Qayyim, menjelaskan hal ini, sudah hatinya sudah tidak lagi bisa mengecap buruknya sebuah kemaksiatan. Kenapa? Karena dia pun doyan. Ya. Gimana tentang hukum riba? Menurut Anda riba itu gimana? Mulai dia bermain logika. Kemarin ada yang mau melakukan praktikan riba, tapi anak ajak ngobrol ya. Akhirnya kata dia mulai mainin gelar dia. Ustaz, anak tahu antum S1, tapi anak juga S2 ekonomi syariah. Masya Allah kata dia. Barakallahu fiik. Semoga Allah berkahi ilmu Anda. Menurut antum ini riba, menurut saya belum tentu riba. Sekarang menurut antum riba apa kata anak tuh? Riba itu hanya untuk urusan perut. Udah gagal. Kata dia cukup riba itu untuk urusan perut. Ketika anak kembalikan ke kaidah riba adalah apa? Kullu qardin jaradi manfaatin fahuwa riba. Setiap pinjaman yang ada nilai tambahan itulah riba. Dia nggak nerima kaidah itu. Ya sudah, kita nggak usah berdebat kalau masalah gini. Kalau antum nggak nerima ini, anak nggak mau debat sama antum. Antum mau ekonomi syariah, pemahaman antum batil. Ya. Jadi ya begitu, karena dia sudah mungkin KPR-nya riba, cicilan mobilnya riba. Akhirnya dia sudah nggak bisa mengecap riba sebagai riba ya. Bahkan dia terus berulang kembali dalam maksiat tersebut. Fala yastaqbahu min nafsihi ru'yatan nas lahu ya. Maka kalau sudah begitu, dia sudah tidak peduli lagi omongan manusia. Wala kalamahum fi, tidak lagi menghiraukan ya. Perkataan manusia, antum hati-hati itu pelaku, itu perbuatan dosa dan maksiat. Udah nggak bergeming dia. Karena hatinya sudah tidak menilai itu keburukan, dosa dan maksiat. Padahal orang-orang yang masih hanif, yang masih berjiwa lurus, mengetahui dengan benar itu maksiat, mengingatkan dia. Akhirnya dia sudah tidak bisa diingatkan lagi. Bahaya ya. Sudah, nasihat-nasihat, pintu kebaikan nasihat tidak lagi masuk pada dirinya, untuk menyelamatkan dirinya agar terselamatkan dari kemaksiatan yang dia lakukan. Wa hadza inda arbabil fusuq. Bahkan ini kata Imam Ibnu Qayyim, arbabul fusuq, kata beliau ini adalah maksudnya apa? Inilah puncak-puncak kerusakan kefasikan seseorang. Puncak-puncak keburukan fasiknya seseorang apa? Sudah tidak lagi bisa menentukan maksiat adalah maksiat. Repot ini udah. Ya kalau sudah tidak menyatakan maksiat ya pasti dia berani melakukannya. Wa ghayatut tahattuki, dan inilah yang menjadi puncak merobek rasa malunya untuk melakukan maksiat. Tirai rasa malunya sudah hancur. Karena bagi dia bukan maksiat. Terjadi atau tidak? Terjadi. Nanti pelaku maksiat terang-terangan ya. Wa tamamul ladzat, dan ini puncak dia merasakan kelezatan maksiat. Kita sudah sebutkan, benar para ulama menyebutkan bahwasanya kemaksiatan menumbuhkan kelezatan atau tidak? Maksiat ada nilai kelezatan atau tidak? Kenapa orang betah lama gosip? Kenapa betah lama majlis gibah? Karena ada kelezatan. Padahal makan daging bangkai saudara ya. Tahu nggak? Kemarin ana lihat fulan. Gimana? Udah mulai. Udah. Antum lihat di mana? Ternyata anak kemarin juga lihat beliau di sini. Udah repot. Udah saling bersautan.
Ini udah mau maghrib, bentar belum komat. Masih aja majelis gibahnya jalan nih. Kenapa? Maksiat memang ada kelezatan, betul. Kenapa pelaku zina melakukan ada kelezatan? Namun tadi bodoh dia sesaat. Ya nanti akan mengguncang jiwanya dengan kegelisahan, kecuali sudah mati hatinya. Gimana kalau pasangan zinanya hamil di luar nikah? Ya repot. Kelezatannya hanya sesaat sudah ember masuk sumur, ya udah selesai, udah gitu kan ya istilahnya ya. Kalau memang dalam perzinahan sampai ke kemaluan, naudzubillah ya. Dan ini puncak kefasikan. Sampai apa kata Nabi? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menukilkan hadis Nabi. Kalau dia sudah sampai tilai rasa malunya robek, tidak lagi merasa malu melakukan maksiat, sudah sampai akhirnya dia hatta yatafakhara ahadun bil malah berbangga dengan maksiat. Wa yuhadditsu biha man lam ya'lam annahu amilaha. Sampai akhirnya dia membewarakan, menginformasikan. Padahal orang nggak tahu tadinya. Dia malah informasikan, tahu nggak tadi malam saya maksiat ini loh. Repot. Fayaqulu ya fulan amiltu kadza wa kadza. Orang yang tidak tahu malah dia informasikan, fulan tahu nggak saya tadi melakukan dosa ini. Inilah yang dimaksud hadis Nabi mujahirin. Itu bermula dari apa? Hati yang sudah tidak mengecap jelek kemaksiatan, terus step by step oleh syaitan. Awalnya risih, malu, terbiasa hilang rasa malunya, sampai akhirnya i'lanat, diumumkan itu kemaksiatan. Sekarang malah direkam, videoin, jadi konten. Banyak yang like, orang suka. Sebagian orang suka untuk menonton kemaksiatan yang dipamerkan. Naudzubillah. Kama qala nabiyyu, inilah yang dimaksud dengan hadis Nabi, kata Imam Ibnu Qayyim tentang mujahirin. Kata beliau, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Kata Nabi, setiap umatku akan dimaafkan. Kenapa? Karena kita pasti melakukan dosa dan maksiat. Tapi selama kita istighfar, bertaubat dan menyembunyikan maksiat, kita diampuni oleh Allah. Illal mujahirin, kecuali mujahirin. Itu mujahirin ini tidak akan dimaafkan oleh Allah atas dosa dan maksiat yang pernah dia lakukan. Siapa mujahirin? Wa inna minal ijhar, di antara tanda mujahirin adalah ayyasturallah al-abda. Allah sudah menutup aib maksiat seorang hamba. Tsumma yusbihu, kemudian besok paginya dia yaqdahu nafsahu, dia bongkar dirinya sendiri. Padahal sudah Allah tutup aib dia malam tadi itu. Besok malah dia umumkan. Orang-orang enggak tahu kan, sudah Allah tutup. Wa yaqul, kemudian dia berkata, ya fulan, wahai fulan, amiltu yauma kada wa kada kada wa kada. Fulan, tahu enggak hari ini tuh aku melakukan ini, dosa ini, maksiat anu, disebutkan oleh dia. Fayahtukun nafsah, robeklah tirai kemaluan pada dirinya. Ini maksud hatak ya. Itu dalam bahasa Arab itu adalah robek tirai kemaluan, rasa malu. Rasa malunya hilang. Sudah. Repot kalau begitu. Iya. Wa qad bata yasturu rawa, padahal Allah semalaman sudah menutup aib dia. Malah dia bongkar sendiri. Iya. Maka inilah efek buruk dari dosa maksiat yang ingin dijelaskan oleh Imam Nukai pada poin ini. Berawal dari hati, sudah tidak lagi bisa dengan tegas mengecap sebuah kemaksiatan adalah maksiat. Maka lambat laun malah dorong dirinya untuk mengiklankan maksiat dia. Padahal Allah sudah tutup aibnya, naudzubillah. Wa minha, di antara efek buruk maksiat yang berikutnya, kata beliau, anna kulla maksiatin minal ma'asi hiya mirathu an ummatin minal umam. Ini harus kita waspadai. Sungguh setiap maksiat dari berbagai jenis maksiat yang ada sekarang itu warisan perbuatan maksiat umat-umat terdahulu yang sudah Allah binasakan. Jadi hakikatnya meskipun tatawur berkembangnya jenis-jenis kemaksiatan sekarang dengan berbagai inovasi, subhanallah ya, pelaku maksiat itu berinovasi ya. Tapi sejatinya maksiat apapun yang ada sekarang dengan varian yang sangat beraneka ragam, itu hakikatnya warisan maksiat umat-umat terdahulu. Maksudnya apa? Umat terdahulu sudah Allah binasakan dengan maksiat tersebut. Kenapa dilakukan lagi? Iya. Contoh yang terbaru apa? Cek hodam. Cek hodam maksiat atau bukan? Warisan atau bukan? Warisan. Warisannya apa? Kesyirikan. Emang antum pengen tahu cek hodam antum apa itu? Hah?
Nyi Roro Kidul hodamnya. Jin dan Jun. Paling keren si manis jembatan Ancol. Jangan. Cek hodam. Yang terbaru kemarin jurang kebinasan apa? Judol, pinjol ya. Judol, pinjol. Ojol enggak. Enggak semua yang jol-jolan. Judol, pinjol itu jalan kebinasaan. Warisan umat-umat terdahulu. Maisir, judi, pinjaman, riba. Maka kata Imam Al-Qayyim mengingatkan, sejatinya maksiat tuh yang meskipun berkembang sekarang jenis-jenis praktikannya itu warisan umat-umat pelaku maksiat terdahulu yang mereka sudah Allah binasakan. Contoh, Falutiyatu mirathu an qaumi Lut. Contoh, perbuatan homoseksual itu adalah warisan dari kaumnya Nabi Lut. Apa? Sodomi ya? Sodom. Yang Allah firmankan tentang keburukan kaum Nabi Lut tersebut seperti dalam surah Al-A'raf ya. Ya, Al-A'raf ayat 81. Jadi perbuatan homoseksual sekarang laki-laki datangin laki-laki, istilah kita apa? JMG ya. Jeruk makan jeruk kan? Jeruk makan jeruk. Repot. Bukan OMG, JMG. Jeruk makan jeruk. Kata Allah di ayat 81 surat Al-A'raf, "Innakum latatuna rijal." Sesungguhnya kalian para lelaki mendatangi laki-laki lagi. Naon rasana ya. Jangan. Ya. Syahwatan min duni nisa, penuh dengan syahwat padahal sudah ada wanita untuk menumpahkan hasrat kalian dengan jalan yang Allah ridhoi. Bal antum qaumun musrifun. Justru kalian adalah orang-orang yang melebihi batas, kaum yang melampaui batas. Sudah ada penyaluran syahwat yang Allah ridhoi, penuh kelezatan dengan jalan-jalan sesuai dengan syariat, malah nyari yang nyeleneh dan nggak tahu letak kenikmatannya di mana. Jeruk makan jeruk, awewe jeung awewe, malah minta dilegalkan oleh pemerintah pernikahannya. Aduh repot ya. Maka warisannya itu dari kaum Nabi Lut. Kemudian kata Imam Al-Qayyim, contoh, wa akhdul haqqi bizaid wa daf'u bin naqis. Mengambil lebih untuk haknya dan mengurangi untuk memberikan hak orang lain. Ini adalah warisan dari kaum Syuaib, negeri Madian, yang tukang ngurangin timbangan dan takaran. Warisan atau bukan? Warisan. Ari jadi pembeli pengen dilebihkan takaran, ari jadi penjual dicekungin. Ari jadi pembeli pengen dicembungin, ari jadi penjual dicekungin. Wailul lil mutaffifin. Celakalah pelaku tatfif. Tatfif itu sedikit karena kalau banyak mah ketahuan. Yang namanya tatfif, mengurangi takaran timbangan itu sedikit atau banyak? Sedikit. Perbuatannya namanya tatfif. Pelakunya mutaffif, jamannya mutaffifun. Wailul lil, karena ada harful jar lam maka jadi kasroh majrur. Wailul lil mutaffifin. Jamannya mutaffifun, pelaku tunggal mutaffif. Perbuatannya namanya tatfif. Tatfif itu sedikit karena kalau curangnya banyak mah ketahuan tuh. Iya. Mengurangi mikyal wa mikyas, takaran dan timbangan. Itu negeri kaum Nabi Syuaib perbuatannya. Allah timpakan adab kepada mereka. Yang tadi kaum Nabi Lut, Sodom, betapa mengerikan hukumannya. Diangkat, dibalik, dibenamkan di bumi, ditindih dengan batu-batu, dan adabnya berlangsung terus di alam barzah sampai nanti datangnya hari kiamat. Tapi tetap ada ya homoseksual. Alhamdulillah ya. Contoh maksiat-maksiat yang ada sekarang adalah warisan umat terdahulu. Wal uluwu fil ardi, bersikap congkak di muka bumi dengan jabatan, kekuasaan, kedudukan. Ada atau tidak? Tirani, kejahatan. Makanya dakwah yang paling sulit adalah kepada pemimpin yang zalim. Maka ketika ada pemimpin yang zalim yang berbuat kerusakan di muka bumi, mirathu an qaumi Fir'aun, itu warisan kaum Fir'aun. Fir'aunnya sendiri ya. Kita pernah sebutkan apa? Fir'aun dosanya paling top ya, mengaku tuh Tuhan. Sampai kata para ulama, mungkin iblis pun bingung, ini Fir'aun berani-berani banget ngaku Tuhan. Saya aja nggak berani ngaku Tuhan. Dia ngaku Tuhan nih. Tapi Nabi Musa diperintahkan untuk berdakwah ya kepada Fir'aun, tetap penuh dengan kelembutan dan
hikmah atau kisah dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun sering dijadikan panduan kita dalam berdakwah ya. Tetap seburuk-buruknya yang kita dakwahi tetap penuh kelembutan. Karena orang yang buruk tersebut pun tidak lebih buruk daripada Fir'aun, dan Anda tidak lebih baik daripada Nabi Musa, gitu kan ya. Fir'aun manusia paling buruk itu ngaku Tuhan. Nabi Musa nabi manusia terbaik di zaman itu. Tetap diperintahkan oleh dakwah dengan penuh kelembutan. Idhab ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahum yatadhakkar aw yakhsha. Pergi kalian berdua Musa dan Harun kepada Fir'aun, dia sudah melampaui batas. Maka berkatalah kalian kepada Fir'aun dengan penuh kelembutan, semoga dia menjadi orang-orang yang kembali mengingat Allah dan menjadi takut. Tetap penuh kelembutan. Iya. Poin berikutnya, watakabburu watajabburu. Orang yang bersikap sombong dan merasa punya kekuatan, badan-badan yang kokoh. Sekarang banyak yang menampakkan, hati-hati ikhwan ya, yang sering nge-gym. Kata Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari, memang video ini tidak di-share secara luas, takut banyak yang tersinggung. Udahlah, untuk jaga kesehatan udah properti sendiri aja, dokumentasinya jangan ditampilkan di Facebook. Banyak akhwat yang terfitnah. Ya Allah, fulan kayaknya istrinya baru satu nih, bolehlah daftar. Strong. Kata Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizallah membawakan perkataan Ibnu Taimiyah ya. Kata Ibnu Taimiyah, ma ra'aitu syai'an yugaddil akla wa quwwatal badani min dawami qiraatil Qur'an wa tadabburiha. Kata beliau, tidak ada nutrisi, tidak ada yang aku ketahui nutrisi paling baik untuk kecerdasan akal dan kekuatan tubuh kecuali amalan kontinu membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Ini energi paling top buat nutrisi akal dan badan kita adalah tadabur Al-Quran ya. Tapi maka yang bersikap sombong, merasa kuat dengan kekuatan badan, itu warisan dari kaum Nabi Hud. Mereka disebut kaum Jabbarin, merasa orang-orang yang paling kokoh ya. Allah sebutkan di antaranya tentang keadaan mereka ketika mereka berkata, man asyaddu minna quwwah. Dalam surah Fussilat ya, ayat 15. Ini kaum Nabi Hud. Ya, kaum Ad, orang-orang yang kuat. Sampai mereka berkata bahwasanya fa amma adun fastakbaru fil ardi ala ibadillah, maka orang-orang kaum Ad berkata, menyombongkan diri, man asyaddu minna quwwah, siapa sih yang lebih kuat dari kami? Ya sudah, dihukum oleh Allah ya, dengan kesombongan atas kekuatan yang Allah berikan kepada dia. Jadi intinya, maksiat demi maksiat itu sebetulnya warisan dari umat-umat terdahulu. Cukuplah kita ambil pelajaran dari umat yang berbuat maksiat tersebut yang sudah Allah binasakan mereka. Ngapain ngelakukan lagi? Sudah ada bukti-bukti secara zahir, secara hakiki. Kaum-kaum tersebut sudah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa minha, kita lanjutkan poin berikutnya, efek buruk dari dosa dan maksiat. Annal maksiata sababun lihawanil abdi ala rabbi wa sukutihi min ainihi. Nah ini yang Anda sebutkan tadi. Orang pelaku maksiat itu adalah yang dihinakan oleh Allah. Apa kata Imam Al-Qayyim? Bahwasanya maksiat menjadi sebab hamba di mata Allah dihinakan. Sudah, jatuhlah kehormatan dia di hadapan Allah. Ini sebetulnya pelaku maksiat itu orang-orang yang Allah hinakan. Imam Al-Qayyim membawakan perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Lihat bagaimana maksud pelaku maksiat jatuh kemuliaannya, hilang, dihinakan oleh Allah dia. Hanu alaihi fa'asauh. Allah hinakan mereka karena sebab mereka memaksiati Allah. Walau azzu alaihi la asamahum. Kalau Allah memuliakan mereka, Allah akan bentengi mereka dari maksiat. Ingat ya. Jadi kalau antum terbetik mau maksiat, kemudian ada saja halangannya, Allah memuliakan antum. Itu salah satu bentuk taufik. Bentuk taufik ada dua. Satu, kalau ingin melakukan kebaikan Allah mudahkan, itu taufik dari Allah. Yang kedua sebaliknya, kalau ingin terbetik melakukan maksiat ada saja halangannya, itu taufik dari Allah. Iya.
Tadinya mau nonton konser, tahu-tahu mencret gitu ya. Mau ada panggung dangdutan artis ibu kota. Ya mungkin begitulah penampilannya seronok. Dekat di kantor kelurahan, antum lagi cuti atau lagi libur, ada waktu. Tahu-tahu ya diare, lemes, nggak bisa datang di panggung artis ibu kota. Antum sedang dijaga oleh Allah itu. Jangan apa? Jadi nggak nonton bro. Innalillahi, innalillahi. Alhamdulillah Allah buat saya diare. Udah gitu. Kalau saya sehat mungkin saya jadi maksiat sama ente. Ente jadi dong. Saya sehat. Malah bangga ya. Itu bentuk pertolongan Allah itu. Ya, dari perbuatan maksiat. Karena kalau Allah memuliakan kita, Allah jaga kita dari maksiat. Dan orang yang jatuh pada maksiat berarti sedang Allah hinakan. Wa idza hanal 'abdu 'ala Allah lam yukrimhu ahadun. Yang lebih bermasalah lagi kelanjutannya. Kalau Allah sudah menghinakan seseorang, maka tidak akan ada yang bisa memuliakannya. Udah. Sudah. Kalau sudah Allah hinakan dia, sudah, manusia manapun tidak akan ada lagi yang memuliakan dia. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 18, wa may yuhinillah fama lahu min mukrim. Barang siapa yang sudah Allah hinakan, siapa yang bisa memuliakan dia? Salah satu ayat yang sering dibacakan apa? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Dan berikutnya ya, Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan, Allah yang mengangkat derajat, Allah yang menurunkan. Allah, ya. Sebagaimana hadis qudsi, kalau Allah sudah mencintai hamba, apa kata Allah? Panggil malaikat Jibril ya. Ya Jibril, inni ahbabtu fulan fa ahibbahu. Wahai Jibril, aku sudah mencintai si fulan, maka cintailah oleh engkau si fulan, dan katakan kepada seluruh penduduk langit dan bumi agar mencintai si fulan. Sama begitu mafhumnya. Maka kalau Allah sudah membenci dan menghinakan seseorang, ya sama, udah. Hati-hati manusia dalam genggaman Allah, maka lambat laun manusia pun mulai membenci dia. Enggak ada yang memuliakannya lagi. Naudzubillah ya. Sudah mau masuk maghrib. Satu lagi. Wa minha. Belum selesai ini poin-poin yang detail dari Imam Al-Qayyim, Masya Allah ya, merinci tentang keburukan dosa dan maksiat, efek buruknya dosa dan wa minha, diantaranya kata Imam Al-Qayyim, wa annal abda la yazalu yartakabu dzanba hatta yahuna alaihi wa yusaghir fi qalbi. Ini sebetulnya penjelasan dari tadi ya, yang tidak lagi mampu mengecap jelek maksiat. Kata Imam Al-Qayyim, sesungguhnya seorang hamba ketika terus menerus dia terjerumus dalam dosa sampai akhirnya hatinya kerdil, sudah tidak mampu lagi untuk menolak, menyatakan, menilai itu maksiat. Melemah sudah hatinya. Dan ini adalah alamatul halak, tanda kebinasaan, tanda kehancuran. Kalau sudah amalan hati sudah tidak lagi mampu menolak, menyelisihi, menentang kemaksiatan, malah doyan, menyukainya, mendukung, sudah tanda kebinasaan. Dan yang lebih buruk lagi, hati-hati. Kalau hati meremehkan dosa, awas. Ini kaidah kata Imam Al-Qayyim. Ini kaidah yang harus kita kasih garis bawah atau kasih tinta merah. Apa kata beliau? Fa inna dzanba kullama saghura fi ainil abdi aduma indallah. Ini kaidah. Kaidah apa? Sungguh suatu dosa kalau diremehkan oleh pelaku dosa tersebut, maka semakin bertambah dosanya di hadapan Allah. Maksiat kalau diremehkan itu dosanya bertambah besar. Contoh punten ya, naudzubillah, jangan sampai dua orang pezina. Yang satu ketika berbuat zina dia sadar ini dosa dan takut dengan azab Allah. Yang satu zina, Allah biasa. Maka dosanya lebih besar yang mana? Yang meremehkan tadi. Suatu maksiat kalau diremehkan oleh pelakunya maka bertambah besar dosanya. Ini kaidah. Sebagaimana hadis yang menyebutkan, hadis marfu' ya, ucapan Ibnu Mas'ud yang terangkat kepada makna hadis Nabi tentang keadaan seorang mukmin, innal mu'mina yara dzunubahu ka'anna fi asli jabalin. Sungguh seorang mukmin menilai maksiat itu adalah seperti dirinya berada di tepian gunung, di kaki gunung.
Ya khafu ayyaqa alai, yang dia takut kalau berbuat dosa gunung itu akan menimpa dirinya. Wa innal fajira yara dunubahu kadubab, adapun orang-orang fajir menilai dosanya itu adalah seperti seekor lalat. Wa qala anfihi, yang hinggap di hidungnya saja. Faqala biha kada kitar, dia cukup berkata ya sudah, digibaskan aja, lalat itu akan pergi. Dianggap remeh. Itu orang fajir. Kalau orang mukmin yang memang pasti akan melakukan dosa, pasti semua anak Adam pasti melakukan dosa, tapi sikap hati dia, amalan hatinya kalau menilai dosa tersebut sebagaimana dia khawatir kalau dirinya tertimpa gunung. Maka ingat, meremehkan satu maksiat itu melazimkan catatan dosanya lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab. Masih ada waktu? Ini masih banyak poin-poinnya. Mungkin satu pertemuan lagi ya. Sampai selesai. Cukup ya, udah haus ini. Cukup saja penjelasan dari lanjutan poin-poin tentang betapa buruk efek atau akibat dari dosa dan maksiat yang melazimkan kepada kita. Kalau masih ada yang melakukan maksiat, sudah berhentilah sekarang. Allah masih sayang sama kita, masih memberikan kesempatan emas untuk memperbaiki diri kembali ya. Al-luju ilallah, kita kembali berlari menuju Allah Subhanahu wa taala untuk meraih ampunan dan bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Semoga Allah menerima semua permohonan ampunan dan taubat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kalau sudah masuk waktu maghrib, adzan dulu dan berbuka saum dulu. Kalau ada pertanyaan nanti jeda adzan dan iqamah. Wallahu ta'ala bishawab. Nah, barakallahu fikum. Tidak ada? Alhamdulillah kalau tidak ada. Ada. Antum mau nanya? Ayo. Kayaknya kurang afdol kalau antum gak nanya. Mau nanya? Tidak. Silakan terkait poin-poin, beberapa poin tadi atau yang lainnya. Kalau tidak ada, ana sisipkan dengan tambahan pelajaran dari peristiwa 10 Al-Muharram ya. Taib, dalam tinjauan akidah ahli sunnah wal jamaah, apa yang menjadi bentuk praktikan terkait dengan tanggal 10 Al-Muharram, itu ada beberapa kelompok yang menyimpang ya. Yang pertama tentu saja Syiah Rafidhah Itsna Asy'ari Imamiyah ya. Syiah Rafidhah, mereka memuliakan tanggal 10 Al-Muharram dengan bentuk yang sama-sama kita ketahui dalam rangka ikut merasakan kepedihan apa yang dirasakan oleh cucu Nabi alaihi salatu wasallam Al-Hasan ya, yang terbunuh dalam tragedi Karbala. Karbala itu karbun wabala ya, tempat petaka dan musibah. Namanya karbun wabala, jadi Karbala ya. Baik, maka mereka dalam rangka turut merasakan apa yang dirasakan oleh Imam Al-Hasan, akhirnya Syiah melukai dirinya ya, dengan pedang-pedang, dengan rantai-rantai, dan anak-anak mereka mulai diajarkan untuk merasakan kepedihan tersebut. Tapi yang antum perlu ketahui, di balik layar tersebut sudah disiapkan medis. Kalau ada yang lukanya lebih parah, langsung dibawa ke UGD. Langsung dibawa ke UGD, enggak dibiarkan mati, enggak. Kalau mau benar-benar meneladani, biarin aja sampai mati maksudnya. Katanya turut merasakan, ini kekeliruan. Maka kalau mau bentuk tersebut dibenarkan, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang shalih terdahulu, ada yang lebih. Contoh, ulama Ahlussunnah sepakat Al-Husain itu saudaranya Al-Hasan lebih mulia, dan beliau dibunuh dengan cara diracun. Nah, kalau mau meneladani sama, cobalah tanggal itu ikut icip-icip racun ya, nenggak racun lah dikit lah ya. Ada yang lebih mulia, siapa? Ali, ayah mereka lebih mulia. Tapi Ali dibunuh oleh siapa? Abdurrahman bin Muljim ya, ditikam oleh Abdurrahman bin Muljim laknatullah alaih. Kalau mau sama, tusuk kepala dengan pisau ya. Umar bin Khattab, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ditikam ketika salat subuh, sampai kalau ada minuman terurai keluar lagi dari usus beliau. Kalau mau sama, Nabi juga racun oleh wanita ketika perang Khobar ya, perang Khaybar ya. Maka Nabi disuguhkan daging yang sudah dilumuri racun ya. Tapi ini kekeliruan kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua disebut Nawasib. Nawasib mereka yang menghinakan, justru mereka membenci Ahlul Bait.
Kalau tadi Syiah memuliakan Ahlul Bait tapi dengan cara yang keliru. Nawasib menghinakan Ahlul Bait. Mereka tidak suka dengan Ahlul Bait. Makanya mereka bersyukur di tanggal 10 Al-Muharram membuat perayaan. Dan punten, salah satu perayaan mereka adalah membuat makanan untuk fakir miskin dan anak yatim. Jadi hati-hati kalau ada yang menyebutkan tanggal 10 Al-Muharram lebaran anak yatim, itu khawatir warisan Nawasib itu. Enggak ada lebaran anak yatim. Kalau mau nyantunin anak yatim kapan saja silahkan. Ya. Nah, ini Nawasib malah merayakan dengan buat makanan, masak-masak gitu. Ada lagi untuk zaman kondisi sekarang adalah Islam kejawen ya. Maka di Asyura ini mereka mengeluarkan benda-benda keramat ya. Termasuk Kiai Slamet ya. Siapa Kiai Slamet tuh? Kebo aja Kiai ya. Untuk berebutan kotorannya Subhanallah. Adapun Ahlus Sunnah tidak ada tuntunan sunnah memuliakan 10 Al-Muharram kecuali hanya saum saja. Cukup saum Asyura yang pahalanya menggugurkan dosa 1 tahun. Iya. Adapun saum Tasu'a seharinya tanggal 9 Al-Muharram itu cita-cita Nabi dan kita pun saum kalau tidak ada halangan 2 hari. Karena itu pun sunnah Nabi, namun qadarullah ketika Nabi berniat tahun depan akan saum tanggal 9 untuk menyelisih saum orang Yahudi, karena ahlul kitab berpuasa mensyukuri Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun 10 Al-Muharram. Maka mereka berpuasa. Jadi puasa Al-Muharram sudah ada ahlul kitab. Maka kata Nabi, kalau demikian tahun depan kita akan puasa tanggal 9-nya. Maka kata para ulama, yang paling utama saum itu tanggal 2 hari ini. Tasu'a dan Asyura. Meskipun ada yang berpendapat 3 hari dengan tanggal 11-nya. Iya. Tapi yang paling utama tanggal 9, tanggal 10 dan kalau paling minimal tanggal 10-nya. Iya. Yang kalau penanggalan yang memilih tanggal ini ya berarti kita sudah menyempurnakannya. Kalau ada yang memilih besok ya silakan besok tanggal 10-nya ya. Karena ada yang berbeda pendapat ya tentang tanggal 9 10 Al-Muharram, silahkan. Kita berlapang dada saja. Kalau Anda milih 10 Al-Muharram hari ini, besok sudah tanggal 11. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Cukup kalau tidak ada pertanyaan. Jadi Ahlus Sunnah cukup memuliakan 10 Al-Muharram dengan ibadah apanya? Saumnya saja, enggak ada praktikan yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kiranya demikian kajian kita pada kesempatan lepas kerja kali ini, melanjutkan beberapa poin dari efek buruk dari dosa dan maksiat yang semoga Allah menjaga kita, membentengi kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Kalaupun jatuh dalam kemaksiatan maka semoga segera kembali memohon ampunan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf atas segala kurang dan salahnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.